dengan rahmatku meliputi segala perkara. Fasahat tubuha, aku akan membagikannya, memberikannya lilladzina yattaquna, buat orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakat, dan mau mengeluarkan zakat, wa alladzina hum bi ayatina yu'minun. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku akan aku berikan kepada orang-orang takwa yang mengeluarkan zakat dan orang-orang yang beriman. Yaquluna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa yu'minuna Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Mau beramal ma'ruf, mau bernahi munkar, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasul, itulah mereka yang akan diliputi oleh rahmat Allah. Mustahil rahmat Allah. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tidak berhak mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin. Jadi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat tidak berada dalam perlindungan. Lama santri segitu mulai zaman utara salat dikirim pesantren hayam lagi sok tau, hayam lagi sok dinawan. Kalau ditanya memang gue mukarom namanya teh gue mukarom teh ada sih perkara namanya karena sholat dia namanya gue mukarom itu kenakalan santri itu ya dari itu. Ayam batu ada karena dia karena sholat dia. Ayam macam ini tahu. Nah ada dari hakuran itu antara sholat di bawah sholat itu ya mah dari hakuran. Orang yang tidak mau merasakan tidak berat. Innama waliyukum, sesungguhnya pelindung kamu adalah Allah. Wa rasuluhu walladzina amanu. Orang yang memberi perlindungan kepada kamu sekalian itu adalah Allah. Yang memberi perlindungan kepada kamu sekalian itu adalah Rasul. Dan yang memberi perlindungan kepada kamu sekalian itu adalah orang yang beriman. Yaitu yang yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa hum rahimun. Mereka yang berzakat berhak mendapatkan pertolongan Allah. Sebabnya tidak. Orang yang berinfak berzakat dia pantas mendapatkan pertolongan siapa? Allah. Tak menarik dan sebaiknya berinfak dulu supaya ijabah katanya doanya. Pada zaman Nabi karena terlalu banyak yang ngajak ngobrol dengan Nabi, kemudian Allah membuat peraturan tidak boleh mengobrol dengan Nabi kecuali terlebih dahulu mengeluarkan infak. Tapi orang jadi berat karena tidak semua orang punya untuk diinfakkan. Kecuali katanya yang pernah melakukan itu Sayyidina Ali, dia berinfak lalu baru ngobrol dengan Nabi. Sayyidina turun ayat asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah wa illam taf'alu wa taballahu alaikum wa aqimus salata wa atuz zakah wa la yansurallahu man yansur. Allah bakal memberi pertolongan kepada orang yang menolong agama Allah. Jadi mau dianggap jelma hubungan agama Gusti Allah, dia adalah pegawai Allah. Jadi pejuang-pejuang itu adalah pegawai Gusti Allah. Berlaku Gusti Allah nganggep anu pak kapagawe membiarkan pegawainya. Jadi jangan khawatir katanya orang yang
pasti akan diberi pertolongan oleh Allah karena dia adalah pegawai-pegawainya. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah maha gagah, maha kuat dan maha gagah. Mana yang disebut akan diberi pertolongan oleh Allah? Ini sifat orang yang akan diberi pertolongan oleh Allah. Alladzina immakannahum bil ardi. Kalau Allah tegakkan, kalau Allah tetapkan dia di muka bumi, jadi penguasa di muka bumi, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi camat, jadi lurah, alladzina immakannahum bil ardi aqamus shalah. Ya, setelah dia oleh Allah ditetapkan di muka bumi, diteguhkan di muka bumi, dia mendirikan sholat, wa atawuz zakat, dan dia mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Yang tidak mau berzakat diancam dengan siksaan dunia dan akhirat. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, beri berita gembiranya dengan siksaan yang pedih. Bisa diperluas numpuk-numpuk emas, numpuk perak, numpuk sawah, kayak nama numpuk batu ali di dalam Indonesia. Dan 40 gitu. Wala yumlikun hati sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ingatlah waktu yauma itu, waktu yauma yuhma 'alaiha, dipanaskan pada si mas perak itu di nari jahannam, kemudian tukwa itu diistiqahkan dengan mas perak yang sudah dipanaskan, dibahu wa junubuhum wa zuhuruhum. Tukwa itu makwaji itu besi itu dibuatkan, kemudian kita menjadi istrikaan dan tidak masuk nanti makhluknya dibis terikat tukang istrikan dalam bahasa Arabnya makwaji. Harga makanan sambil dikatakan harga inilah apa yang kamu kumpulkan untuk dirimu. Baduku mampu untuk takusuk. Hadis Nabi ini sudah terkenal sekali. Man atahu Allahu malan falam yu'ti zakatahu musila lahu yaumil qiyamah syuja'an aqrab. Barang siapa yang Allah memberikan kepada harta benda kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka dibentuk sebuah ular yang botak, dia punya 2 titik. Ular botak itu menunjukkan sangat banyak bisanya. Ya, ada sini ular yang sangat berbisa, kepalanya botak dan kepalanya itu berbentuk segitiga. Nah itu berbahaya. Nah ini kemudian dia membelit dan dia mengaduknya, kemudian dia berkata setelah itu anak maka anak akan suka, sayalah hartamu dan sayalah yang kamu kumpulkan. Hadis Nabi, ma'ana qaumun az-zakata ila talahullah bisinin. Barang siapa sebuah kaum menolak mengeluarkan zakat, Allah akan menguji kaum itu, memberi siksaan kepada kaum itu dengan paceklik. Sinin dengan sinin itu mulhaq, jama mudzakkar salim. Alamuna wa yumiyuna wa araduna wa sadda wa sinuna wa babu wa mislahi wa jadi dabab wa babu atauin ya torin. Sinina itu mulhaq jama mudzakkar salim. Bukan aku tahu
sinina itu adalah sinina adalah musim paceklik. Walam ya'lamu zakat amwalihim, dan tidaklah menolak seseorang zakat hartanya ila munimul qatra minas sama, kecuali dia dihalangi dari hujan dari langit. Wa qawallaha itu lam yuqtal, karena tidak ada binatang mereka tidak akan diberi hujan. Dan ini yang juga sangat menakutkan. Wa ma khalaqatis sadaqatu ay qala az-zakatu naran ila afsadatu. Tidaklah bercampur harta benda itu dengan zakat yang belum dikeluarkan, ingat itu akan merusak harta benda. Jadi kalau kita punya harta benda, di dalamnya ada bagian zakat yang belum dikeluarkan, bercampur antara zakatnya itu dengan harta benda kita yang lain. Bahasa Sundana narorot, karena bakal narorot. Ada sebuah sikap orang Sunda yang baik, tukang dagang, lamun kami bikin kurang, tapi copot senang. Sama lamun dicopot kosong naon, narorot. Ani nyopot anu murah makulah, ani minggu menang, kira-kira bukan. Jadi hari Minggu menang, hari nyopot anu murah itu naon, pulang. Nah ini zakat sebagai pembenaran umat yang sangat besar, Pak. Jadi jangan menganggap zakat itu kecil, zakat itu sangat besar. 10% dari hasil pertanian yang tidak memakai alat penairannya, 5% dari hasil pertanian yang memakai alat, sekian persen dari harta galian. Kalau pemerintah menggali emas, menggali perak, menggali minyak, itu ada zakatnya. Perdagangan 2,5%, dan semua sekarang itu bisa jadi objek zakat. Saya ambil contoh, namanya gak akan mungkin di kitab-kitab ada bagaimana zakat perusahaan ayam, ya, zakat peternakan ayam, dan bagaimana ayamnya peternakan domba, kambing. Tapi ini kita zakat. Bah, kalau sedikit saya dapat, semua orang yang punya rumah, rumahnya tidak dikenai zakat. Jadi saya punya rumah itu saya diambil, dan itu tidak ada zakatnya, tidak ada zakat rumah. Karena itu tapi kalau rumah itu kita jual, maka dia ada objek jual beli, dia harus mengeluarkan zakat. Gak ada bapak harus mengeluarkan zakat tanah, gak ada. Kita punya tanah 2 hektar, 3 hektar, kita tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat. Yang ada itu kewajiban hasil pertanian, tanah nama tom zakat. Tapi tatkala tanah ini kita jual, dia termasuk kepada objek jual beli, seolah-olah perkara yang diperjualbelikan, dan kita seolah-olah menjual. Berarti kita harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Nah ini sedemikian banyaknya, sehingga insya Allah bisa menanggulangi sebagian dari problema kemiskinan. Bab yang terbesar dan terdahulu dari zakat adalah fuqara dan masakin. Ini perlu maksud pertama dari zakat, walaupun nanti ada asnaf, itu adalah untuk fuqara dan masakin. Mari kita lihat hadisnya. Innaka satati qauman ahla kitabin. Wahai Abu Dharr, ini perkataan Nabi yang mengutus Abu Dharr ke Yaman. Innaka satati qauman ahla kitabin. Engkau akan mendatangi sebuah kaum ahlul kitab. Baiklah ciptamu, kalau engkau mendatangi mereka, fa'tuhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ajak untuk bersyahadat. Ini syahadat itu yang paling pertama. Fa'inhum atau ilahi, bila
mereka telah mengikuti engkau untuk membaca syahadat, fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa shalawatin. Katakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 kali salat minggu yaumi malaikat. Fa'inhum atau mulakan bidalik, kalau mereka mengikuti itu dari sholat, fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan. Telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat. Tukhadhu min aghniyahim, diambil dari yang berkecukupan. Sepanjang dia nanti berkecukupan ada zakatnya. Oleh karena itu dokter disebut zakat profesi, ya berkecukupan ada zakat. Ada pengacara berubah harga yang tesal pengacara tanah-tanah di Palabuhan coba ini kampis ini mobil bakal usahanya di Indonesia ini pengacara, nah itu ada zakatnya. Ya, jadi tukhadhu min aghniyah ihim faturatu ala fuqara ihim, dan dikembalikan kepada fuqara masa zakat. Jadi prinsip zakat pada asalnya adalah tukhadhu min aghniyahim summa turatu ila fuqara ihim, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Bila pada sebuah keadaan negara fuqara masakinnya ini masih banyak diberi oleh zakat, tidak perlu diberi dulu yang lain, tidak perlu diberi dulu yang lain, berikan dulu kepada, karena prinsip asalnya adalah tukhadhu min aghniyahim wa turatu ala fuqarihim. Fa'inahum atau melakukan dari, kalau mereka sudah mengikuti itu, fa'iyaka wa qara'ima amalim, jagalah akan belakang, jagalah kemuliaan akan belakang. Jangan berlaku curang terhadap mereka yang telah mengeluarkan zakat. Jangan berlaku zalim terhadap mereka yang hormati pribadinya, hormati kekayaannya. Wattaqi da'watal mazlum, dan kamu harus menjaga diri, kamu harus takut akan doanya orang yang didolim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, antara dia dan Allah tidak ada hijab. Ini takhid dan takhid, ya. Kenapa agak berpanjang-panjang? Karena ini merupakan rukun, dan zakat adalah salah satu program Islam untuk memerangi kefakiran dan kemiskinan. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.